Terdengar suara saya? Terdengar Ahmad. Maaf ya, agak berisik ini di luar. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang materinya tentang kedisiplinan, konflik, dan stres kerja. Boleh lanjut? Kita perkenalan anggota kelompok dulu. Ada saya sebagai Mas Fadilah, lalu Landra Dava Yoham, ada Naila Cahya Tifana, sama Najwa Aulia Haryanto. Mari kita mulai dari materi pertama, yaitu pengertian kedisiplinan kerja yang akan dibawakan oleh Landra. Silakan Landra. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pengertian kedisiplinan kerja itu menurut Bejo Siswanto ya, yaitu disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap patuh, menghormati, menghargai, dan taat terhadap peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sebenarnya pengertian kedisiplinan ini banyak, cuman saya ngambilnya satu aja ya karena di PPT ini cukupnya satu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya itu ada elemen dasar dari proses pendisiplinan. Yang pertama itu ada proses pendisiplinan harusnya diletakkan dan berada pada departemen atau jabatan yang berwenang. Yang kedua yaitu program pendisiplinan harus sesuai dengan keadaan dan bersifat logis. Dan yang ketiga ada sikap dari pimpinan haruslah bersikap adil, menyimpulkan secara tergesa-gesa adalah tindakan yang tidak disarankan. Selanjutnya. Nah, ini untuk tujuan kedisiplinan kerja itu untuk mencapai suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu tindakan yang perlu. Seandainya tidak ada perintah dari instruktur atau pimpinan, tujuan disiplin juga untuk mengurus atau mengarahkan tingkah laku pada relasi yang harmonis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya. Nah, di sini itu ada indikator kedisiplinan kerja. Yang pertama itu absensi tenaga kerja. Sebentar. Jadi absensi itu adalah tidak hadirnya karyawan ke tempat kerja yang disebabkan bermacam-macam alasan. Dan kita udah tahu lah ya, absensi itu ada alfa, izin, sakit. Lalu yang kedua yaitu adanya keterlambatan kerja. Biasanya keterlambatan kerja di luar kebiasaan dapat dipakai sebagai faktor dari turunnya kedisiplinan kerja karyawan yang pada umumnya disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab atas kerjanya. Misalnya itu orangnya itu karyanya malas atau ya emang mau buru-buru meninggalkan tempat aja. Lalu yang ketiga yaitu ada perputaran tenaga kerja atau LTO. Yang dimaksud dengan LTO atau labor turnover adalah keluar masuknya tenaga kerja atau perputaran karyawan di suatu organisasi dengan ukuran tertentu. Lalu yang keempat yaitu seringnya terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di luar manusia seperti kesalahan sistem material, kerusakan mesin dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ya adanya pemogokan. Dengan adanya pemogokan berarti menunjukkan bahwasanya tenaga kerja itu tidak mempunyai rasa kedisiplinan. Pemogokan merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, kegelisahan dan lain sebagainya. Boleh selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada usaha-usaha menegakkan kedisiplinan kerja. Yang pertama itu menetapkan peraturan kerja yang lebih mengikat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa organisasi harus mempunyai peraturan dan tata tertib kerja yang disertai dengan tindakan disipliner bagi mereka yang melanggar.
Adapun konsep-konsep mengenai tindakan disipliner menurut pendapat Heidar Rahman dan Saud Husnan dalam bukunya Manajemen Personalia, yaitu ada sebagai berikut. Satu, tindakan disipliner itu harus dilakukan rahasia. Pengenaan hukuman harus mengandung unsur yang bersifat membangun. Yang ketiga, tindakan disipliner harus dikenakan oleh penyelia langsung. Yang keempat, hukuman secara mendadak itu penting, tetapi harus dipertimbangkan tingkat keadilannya. Yang kelima, konsistensi dalam pelaksanaan disipliner adalah penting. Dan yang terakhir yaitu setelah diadakan disipliner, manajer harus bertindak wajar kepada karyawannya. Ya, jadi kembali lagi lah. Yang kedua itu ada mengadakan pengawasan yang cukup. Dengan dilaksanakannya pengawasan yang cukup akan menjamin terrealisasinya target produksi sesuai dengan rencana organisasi. Mengingat hal ini, pengawas selalu memantau dan meninjau kembali perkembangan hasil kerja karyawan dari hari ke hari. Lalu yang terakhir itu membentuk hubungan kerja yang harmonis. Keberhasilan seorang pemimpin banyak tergantung pada bagaimana cara membina hubungan yang baik antar pimpinan dan bawahannya. Hal ini memudahkan bagi para pimpinan dalam menggerakkan karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di dalam komunikasinya itu harus dapat faktor-faktor kerja yang sama dan saling tukar pendapat yang saya tanya tadi ke kelompok sebelumnya. Karena itu bisa juga dapat mempertinggi kedisiplinan karyawan. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini ada pedoman dalam pendisiplinan ya. Yang pertama itu pendisiplinan hendaknya dilakukan secara pribadi. Misalnya, tidak seharusnya memberikan tengadah kepada bawahan di hadapan orang banyak. Jadi, kalau misalkan si bawahannya ini salah, kita sebagai pimpinan etisnya tuh jangan langsung marahin di tempat. Mungkin kita bisa panggil ke kantor kita dan yang dikasih ya, penjelasan gitulah kesalahannya apa daripada kita di orang banyak kan jadi malu sendiri nanti. Lalu yang kedua itu ada pendisiplinan harusnya bersifat membangun. Nah, itu tuh memberikan teguran, hendaknya disertai saran tentang bagaimana seharusnya berbuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga itu pendisiplinan harus dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. Nah, jadi atasan itu jangan menunda-nunda pemberian pendisiplinan sampai masalahnya terlupakan. Gitu. Yang keempat yaitu keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. Misalnya suatu kesalahan yang sama, akhirnya diberikan hukuman yang sama pula. Yang kelima, pimpinan tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada waktu bawahan sedang absen. Lalu yang terakhir yaitu setelah pendisiplinan, sikap dari pemimpin harusnya wajar kembali seperti yang tadi. Jadi tidak dibenarkan apabila setelah melakukan pendisiplinan, pimpinan tuh tetap ya sikapnya tuh kayak sinis atau apa membenci gitu bawahan lah ke bawahannya itu. Kan kalau gitu nggak profesional ya. Ya mungkin segitu aja materi dari saya tentang kedisiplinan kerja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Karena moderatornya ini sedang lag ya katanya, jadi dilanjutkan saja untuk saya dulu moderatornya. Nanti setelah kembali moderator yang pasti nanti lanjutkan oleh dia. Untuk selanjutnya pengertian konflik ini akan dibacakan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua mengenai konflik. Yang pertama itu ada pengertian konflik, di mana konflik itu adalah ketidaksesuaian atau perbedaan antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa konflik itu terjadi bila seseorang atau satu kelompok mempunyai dua atau lebih kebutuhan atau keinginan
yang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis konflik. Jadi, dalam organisasi ini, konflik dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama yaitu ada konflik intrapersonal. Jadi, konflik ini terjadi di dalam diri individu, misalnya kebingungan memilih antara dua pilihan yang sama-sama penting, atau perasaan tidak nyaman karena beban kerja berlebih. Nah, konflik jenis ini sering menimbulkan stres dan mempengaruhi produktivitas. Yang kedua yaitu ada konflik interpersonal, yaitu konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih dalam organisasi. Contohnya yaitu adanya perbedaan gaya kerja, kepribadian, atau nilai. Nah, konflik interpersonal ini jika tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi perpecahan tim. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada konflik antar kelompok. Jadi, konflik tersebut muncul sebagai akibat dari dua kelompok atau departemen yang memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya, divisi pemasaran ingin meningkatkan penjualan dengan promosi besar-besaran, sementara divisi keuangan menekankan penghematan biaya. Nah, jika tidak dikelola, maka akan menghambat terhadap komunikasi antar tim dan juga kerjasama. Yang terakhir yaitu ada konflik struktural atau organisasi. Jadi, konflik tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, sistem otoritas yang tidak jelas, kebijakan organisasi yang tidak seimbang, ataupun munculnya dari struktur organisasi itu sendiri. Nah, konflik ini biasanya lebih sulit ditangani karena terkait dengan aspek formal organisasi. Contohnya yaitu konflik hierarki seperti antara manajemen puncak dan karyawan, yang akan berdampak pada penurunan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang stres juga. Selanjutnya yaitu ada sebab-sebab timbulnya konflik. Di antaranya yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, karena kelangkaan sumber daya misalnya dari dana atau alat sumber daya manusia, dan karena perlu dialokasikannya di mana dalam alokasi sumber dayanya yang tidak merata atau satu pihak merasa mendapat porsi kurang dari yang lain. Nah, yang kedua yaitu adanya perbedaan dalam tujuan. Jadi, bagian-bagian dalam unit atau individu mempunyai tujuan berbeda-beda. Misalnya, bagian penjualan mungkin ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan persyaratan penjualan yang lunak seperti dengan kredit dengan jangka waktu yang lama. Nah, meskipun demikian, peningkatan penjualan dengan cara semacam ini mungkin akan mengakibatkan peningkatan jumlah piutang, di mana dipandang dari bagian keuangan ini mungkin tidak dikehendaki karena akan memerlukan tambahan dana yang cukup besar. Nah, jadi dengan adanya perbedaan tujuan antar dua divisi ini akan menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu, selanjutnya, ada saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Nah, di mana organisasi ini memang merupakan gabungan dari berbagai unit yang sedang berinteraksi. Akibatnya, kegiatan satu pihak mungkin bisa merugikan pihak lain dan ini merupakan sumber konflik pula. Misalnya, bagian produksi mungkin memproses kegiatan bagian perbaikan, sedangkan pemeliharaan yang bekerja dengan lambat, sehingga mengakibatkan target tidak tercapai. Dan yang terakhir yaitu faktornya yaitu adanya perbedaan dalam nilai persepsi, di mana perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah kepada timbulnya konflik. Nah, misalnya seorang manajer muda mungkin merasa tidak senang sewaktu diberi tugas rutin, sementara manajer yang lebih senior merasa bahwa tugas rutin tersebut merupakan bagian dari latihan. Selanjutnya, yang terakhir dari konflik ini ada strategi dalam mencegah konflik. Nah, manajemen dapat mengambil langkah preventif untuk meminimalkan potensi konflik. Beberapa strategi utamanya diantaranya yang pertama adanya komunikasi yang efektif, di mana saluran komunikasi yang terbuka dan transparan dapat mengurangi kesalahpahaman. Nah, yang kedua yaitu adanya kejelasan peran dan tanggung jawab, di mana deskripsi pekerjaan yang jelas membantu mengurangi tumpang tindih otoritas yang dapat memicu konflik. Yang ketiga yaitu adanya sistem penghargaan yang adil. Nah, ketidakadilan dalam promosi, kompensasi, atau pengakuan sering menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, sistem penghargaan yang objektif penting untuk diterapkan. Dan yang terakhir, strategi yang dapat diterapkan yaitu budaya organisasi yang kolaboratif, di mana budaya kerja yang menekankan keterbukaan, kepercayaan, dan kerjasama akan mengurangi risiko konflik destruktif. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Dilanjut sekarang materi stres yang akan dilanjutkan oleh Naila. Silakan Naila.
Baik, siang semuanya. Saya akan menjelaskan tentang stres kerja. Stres kerja itu bukan sekedar merasa banyak pikiran atau tertekan. Secara definisi, stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi 3 aspek penting dalam diri kita, yaitu proses berpikir, emosi, dan kondisi fisik. Ketika stres sudah berlebihan, dampaknya sangat serius. Kemampuan kita untuk menghadapi tuntutan lingkungan jadi menurun. Dan pada akhirnya pelaksanaan tugas-tugas akan terganggu. Singkatnya, stres yang tidak dikelola dengan baik bisa menghambat produktivitas dan kesejahteraan kita di tempat kerja. Lalu di sini ada penyebab stres kerja. Penyebab stres kerja itu bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor utama. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, faktor perusahaan, dan faktor pribadi. Nah, pada faktor lingkungan ini merupakan faktor makro seperti perubahan dalam siklus bisnis, ketidakpastian politik, atau perubahan teknologi yang sangat cepat dapat menciptakan tekanan tidak langsung kepada karyawan dan organisasi. Lalu yang kedua itu ada faktor perusahaan. Faktor ini merupakan yang paling sering dihadapi sehari-hari di tempat kerja, seperti tuntutan tugas, ya, seperti beban kerja berlebihan dan deadline ketat. Lalu kedua ada tuntutan peran, ketidakjelasan job desk dan konflik peran. Tuntutan antar pribadi yaitu hubungan tidak harmonis antara atasan atau rekan kerja. Lalu yang ketiga itu ada faktor pribadi. Stres tidak hanya datang dari kantor, tapi juga bisa dari faktor pribadi seperti kepribadian dan karakter. Misalnya itu orangnya itu perfeksionis dan mudah cemas. Lalu bisa juga muncul dari masalah ekonomi dan keluarga. Kondisi ini di luar kerja yang terbawa ke dalam pekerjaan. Jadi stres kerja itu adalah hasil dari gabungan faktor eksternal dan internal. Lalu ada dampak stres kerja. Jika stres dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bisa sangat nyata bagi individu maupun organisasi. Beberapa dampak yang umum terjadi pada setiap individu seperti masalah tidur, yaitu sulit tidur atau tidak nyenyak. Lalu yang kedua itu ada kehilangan kendali emosi seperti menjadi lebih sensitif, mudah marah atau kemudian. Lalu yang ketiga itu ada penyalahgunaan obat-obatan. Nah, dalam kondisi parah, beberapa orang mencari pelarian dengan cara yang tidak sehat seperti mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Lalu yang keempat itu ada konsentrasi rendah. Individu akan sulit fokus, mudah lupa, dan sering membuat kesalahan. Nah, yang terakhir itu ada produktivitas rendah. Saat output kerja menurun, kualitas hasil kerja pun akan menurun. Dampak-dampak ini saling terkait. Misalnya kurang tidur menyebabkan konsentrasi rendah yang berujung pada produktivitas yang menurun. Nah, ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus saat kita melakukan kegiatan kerja. Nah, lalu di sini ada cara menangani stres kerja. Berikut ada beberapa cara menangani stres kerja seperti time management, yaitu mengelola waktu dengan baik, prioritaskan tugas, buat list pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan hindari penundaan. Lalu yang kedua itu ada gaya hidup sehat. Perhatikan pola tidur, makan makanan bergizi, dan luangkan waktu untuk olahraga. Fisik yang sehat itu membantu mengelola stres dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi. Jangan pendam masalah, bicarakan beban kerja dengan atasan atau curhat pada rekan yang bisa dipercaya untuk tempat cerita kita. Lalu komunikasikan secara terbuka agar stres kita itu mereda. Lalu yang keempat itu ambil cuti. Jika sudah merasa jenuh, gunakan hak cuti untuk istirahat dan merecharge energi kita. Kembali dengan energi dan pikiran yang lebih segar. Contohnya saat cuti itu kita bisa traveling atau melakukan kegiatan yang kita suka. Nah, yang kelima itu yang terakhir ada ikut pelatihan atau berkonsultasi. Tingkat kemampuan melalui pelatihan atau jika perlu jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti pergi ke psikolog. Nah, mengelola stres adalah tanggung jawab individu, merupakan tanggung jawab individu sebagai karyawan maupun manusia. Lalu slide berikutnya itu ada keterkaitan kedisiplinan konflik dan stres kerja.
Sebelum ke studi kasus, 3 hal ini merupakan poin yang saling terkait dan saling terkait dalam sebuah siklus. Nah, seperti tidak disiplin, satu orang di tim sering telat atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, itu bisa menyebabkan beban kerja tidak merata yang akhirnya menimbulkan konflik antar anggota tim. Nah, saat konflik terjadi, kalau misalkan komunikasinya tidak bisa dijalankan dengan baik, menciptakan ketegangan dan stres, lingkungan kerja menjadi tidak nyaman, komunikasi memburuk, dan pada akhirnya kinerja tim secara keseluruhan itu menurun. Nah, saat kinerja yang menurun, ini bisa kembali memparah stres dan mengurangi semangat untuk disiplin. Jadi ini adalah siklus yang harus segera diputus agar tidak menimbulkan masalah di lingkungan kerja. Ya, baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang studi kasus, tentang stres kerja dan burnout di perusahaan Indonesia. Menurut pakar psikologi organisasi, sekitar 52% pekerja di Indonesia mengalami burnout akibat beban kerja yang berlebihan dan kurangnya keseimbangan hidup. Penyebab utama dan dampak yang terjadi pada pekerjanya. Penyebab utamanya yaitu mulai dari jam kerjanya yang tidak teratur, tuntutan produktivitas, tekanan target yang berlebihan tanpa dukungan memadai, dan kurangnya waktu istirahat. Dampak umumnya itu bisa mengurangi konsentrasi, yaitu produktivitas turun drastis, dan risiko jangka panjang berupa stres kronis. Burnout kini menjadi masalah serius di dunia kerja Indonesia. Banyak pekerja mengaku mengalami kelelahan fisik, stres emosional, dan hilangnya motivasi karena tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi. Sektor yang paling rentan adalah teknologi, telekomunikasi, perbankan, dan layanan digital, di mana target kerjanya yaitu sangat ketat. Berikut perusahaan yang menjadi contohnya ya, profilnya yaitu PT Telkomsel Satelit Indonesia atau Telkomsat. PT Telkom Satelit Indonesia adalah anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Bidang usahanya yaitu layanan satelit telekomunikasi dari hulu hingga hilir. Lokasinya yaitu berada di Bogor, Cibinong, dan Jakarta. Karena perusahaan bergerak di bidang telekomunikasi, banyak divisi yang bekerja 24/7. Terutama tim Network Operation Center dan tim teknis orbit. Karakteristik operasional seperti inilah yang membuat risiko stres kerja dan burnout lebih tinggi dibanding perusahaan pada umumnya. Masalah burnout di Telkomsat. Berdasarkan informasi dari sumber liputan dan wawancara HR internal, beberapa karyawan Telkomsat mengalami gejala burnout karena pola kerja dan tuntutan teknis yang berat. Kondisi operasional 24 jam membuat beberapa karyawan mengalami kelelahan berkepanjangan. Tantangan terbesarnya adalah menjaga stamina dan fokus di tengah tuntutan kerja yang sangat teknis. Itu mulai dari shift yang tidak tetap, seringnya pergantian jadwal yang terus diganti, dan tentunya ada tekanan zero error. Lanjut. Dampak burnout. Kalau burnout muncul, risiko kesalahan meningkat di industri satelit. Satu kesalahan saja bisa berpengaruh besar. Itu yang disebut zero error ya. Dampak burnout pada karyawan, pertama itu mengalami kelelahan fisik dan kurang tidur,
konsentrasi menurun sehingga rawan membuat kesalahan teknis, merasa kehilangan motivasi dan semangat kerja, emosi tidak stabil, mudah stres, kadang merasa terisolasi. Dampak burnout pada perusahaan yaitu berupa penurunan kualitas pengawasan satelit karena human error meningkat. Produktivitas tim operasi dan teknis menurun. Tingkat ketidakhadiran naik, beberapa karyawan mulai mempertimbangkan resign. Efek berantai pada performa layanan Telkom Group secara keseluruhan. Lanjut. Berikut ada solusi untuk mengatasi burnout. Yang pertama, menata ulang jadwal shift agar lebih stabil dan manusiawi, memberikan pelatihan manajemen stres dan pelatihan fokus kerja, menyediakan akses konseling psikologis bagi karyawan tertentu, meningkatkan fasilitas ruang istirahat dan waktu pemulihan antar shift, dan yang terakhir memperkuat komunikasi antar manajemen dan karyawan agar masalah cepat terdeteksi. Lanjut. Mungkin cukup sekian materi dari kita semua. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Saya ingin bertanya. Boleh, silakan Erja. Oke, terima kasih Ahmad. Saya ingin bertanya nih, kalau kan Telkomsel tadi kan katanya burnout-nya banyak banget ya. Nah, kalau misalnya burnout-nya itu makin parah gitu, sampai parah banget deh, konflik apa lagi yang bakal muncul? Dan tolong boleh geser ke ini, ke strategi pencegah konflik PPT-nya. Nah, ini oke. Dan apa ya, strategi apa gitu ya yang bisa mencegah konflik yang baru tadi dari gara-gara yang makin parah banget konflik baru, dan dapat memutus burnout dari burnout sampai konflik yang baru gitu, dari strategi dalam mencegah konflik dari poin PPT yang ini gitu. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi, siapa yang mau bertanya?
Ayo teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Aku izin untuk bertanya. Boleh, silakan Keisha. Jadi untuk pertanyaannya seperti ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Aniliani Samulyadi dari kelompok 4. Kemudian untuk pertanyaannya, sebenarnya ada nggak sih di Indonesia ini gitu perusahaan yang benar-benar green flag gitu? Dalam artian si perusahaan ini tuh benar-benar memperhatikan karyawannya gitu. Jadi si perusahaan ini tuh tidak membebankan si karyawannya, sehingga si karyawannya ini itu tidak mudah untuk burn out atau stres berlebihan, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, bagi yang mau bertanya lagi silahkan. Kita kasih waktu 3 menit lagi sampai 15.03 ya. Boleh Agung, silakan bertanya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Jiransal dari kelompok 7 dengan NIM 124 924 115. Pertanyaan saya, ketika misalkan kalian tuh mengalami konflik intrapersonal mungkin ya, antara individu dengan individu, seperti perbedaan gaya kerja mungkin ya. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan gitu supaya kondisi lingkungan kerja itu tetap stabil dan tidak menimbulkan stres? Cukup sekian. Oke, terima kasih. Mungkin dicukupkan aja ya, 3 saja. Izinkan kami untuk berdiskusi. Oke, oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erza. Erza boleh on cam dan ini dulu. Siap Bang Landra. Oke, di sini kan pertanyaannya Erza itu di studi kasus yang kita yang PT Telkomsel itu banyak burnout kan. Nah, kalau misal burnoutnya makin parah, konflik apa yang dapat muncul dan strategi apa yang dapat dipakai agar memutus burnout ataupun konflik lainnya yang akan muncul itu. Bukan begitu? Betul bukan? Cuman sesuai dengan strategi dalam mencegah konflik dari PPT Anda yang di slide 14 ini. Oh, jadi kamu mau strategi dalam mencegahnya itu yang nyambung-nyambung di PPT yang slide ini? Iya. Oke, siap. Banyak banget ya kemauannya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menjawab ya. Mungkin menurut saya ya, kalau misalkan burnout-nya itu makin parah, kan di apa ini yang dampak burnout-nya itu untuk karyawan itu ada mengalami kelelahan fisik, kurang tidur, konsentrasi menurun, membuat kesalahan dan merasa kehilangan motivasi yang masih tidak stabil. Nah, menurut saya yang akan parahnya itu mungkin si karyawan-karyawannya itu bakalan resign. Karena kenapa? Karena ini kan burnoutnya parah, yang otomatis di yang dari tadi itu yang hampir burnout itu bakalan kejadian. Ngerti gak? Terus? Jadi dan untuk ini mau karyawannya aja atau sama perusahaannya juga ini? Bebas. Udah biar waktu cepet ya karena karyawannya aja lah. Dan untuk strategi yang akan nanti
saya laksanakan menurut saya ya sesuai ini. Slide 14 ini itu yang pertama, yang jelasnya itu kita akan membagi shift yang jelas. Shift yang jelas itu misalkan kayak mungkin kan si karyawannya ini bakalan lembur kan, kalau burnout karena burnout itu karena lembur bisa jadi. Nah, di sini saya solusinya itu akan membagi kejelasan peran dan tanggung jawab dan shift juga dalam shift. Yang otomatis si karyawannya ini nanti tidak bakalan kerja lebih lagi. Jadi sesuai shiftnya. Yang kedua yaitu sistem penghargaan yang adilnya itu kita akan menaikkan motivasi. Jadi misalkan dalam sebulan sekali ini si perusahaannya itu, si Telkomsel itu mengadakan misal penghargaan karyawan terbaik dengan hadiah apalah, mungkin ya bonus misalkan, karena mungkin di karyawan sekarang bonus ya yang paling ini motivasinya. Nah, jadi kan dengan bonus mungkin si karyawan itu akan termotivasi, akan bekerja lebih keras, dan juga dia bekerjanya pun dengan rileks karena ya dengan tujuannya bonus, nggak akan kayak gue udah kerja nih melebihi batas jadwalnya tapi gue nggak dikasih apa-apa, nggak ada apa-apanya motivasi penghargaannya. Nah, mungkin menurut saya tidak akan berpikiran seperti itu. Terus ke yang komunikasi yang efektifnya itu ya si atasannya tadi, kembali lagi ke tadi yang awalan, yaitu si atasannya akan bilang kepada si karyawannya dengan cara yang ya komunikasinya itu dua arah lah, bukan dari si atasannya ngotot pendapat dia mulu, karena si karyawan yang burnout itu juga perlu dikasih berpendapat, mungkin seperti itu. Lalu yang terakhir itu budaya organisasi yang kolaboratif ya. Nah, jadi mungkin si pimpinan itu akan membuat budaya organisasinya itu mungkin berubah kalau emang awalnya jelek, dan akan berubah menjadi ya, jadi si pimpinannya akan gimana ya, menuntun bahasanya ke setiap divisinya itu, apalagi yang tadi yang kata Ahmad itu yang apa, divisi yang rentannya banget ya, dia akan menuntun agar si divisinya itu bekerja sama kerjanya. Dia akan memantau, menuntun si divisinya gimana kerjanya, maksudnya kerjanya bakalan kerja sama enggak. Jadi tidak akan ada kayak perpecahan di dalam divisi itu, konflik di dalam divisi, dan juga kayak nanti misunderstanding lah di dalam divisinya. Mungkin seperti itu. Apakah cukup atau mau ditambahin lagi? Boleh, silahkan. Saya mau nambah dikit aja ya. Boleh banget. Jadi gini, Andra. Kalau misal Andra nih, misal disuruh cuman pilihnya satu deh dari 4 yang strategi dalam konflik itu. Ya, Andra boleh. pilihnya yang apa gitu? Kalau saya Untuk memutus rantai dari konflik yang tadi. Contoh kalau misal konfliknya itu sampai mogok kerja gitu. mogok kerja. Gimana? Kalau misalkan mogok kerja, itu kalau kita ganti shift itu tidak akan bisa, penghargaan pun tidak akan bisa. Yang paling tepat menurut saya untuk mogok kerja itu komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena mungkin nanti kalian akan mogok kerja itu biasanya demo kan. Anda tahu mogok kerja yang demo gitu, tahu tidak? Nah gitu. Otomatis mereka demo ke perusahaannya. Dan si pimpinan perusahaannya pun ya akan ngadepin, lebih baiknya itu ngadepin, bukan kabur ya, kayak siapa yang kabur ya kalau di demo tuh, aduh. Nah, jadi menurut saya yang baik itu komunikasi yang efektif, dan pasti karyanya itu mungkin minta tanggung jawab, si pimpinan itu ya harus dia ngasih solusi dengan cara komunikasi pada karyawannya itu. Mungkin menurut saya begitu. Ada lagi? Oh, boleh dong Andra, gimana contohin kalau misal Anda jadi atasan nih, terus Anda melakukan komunikasi yang efektif buat bawahan gitu, biar bawahannya itu gak mau kerja, gimana gitu caranya? Ini Anda mau bertanya apa mau saya yang malu ini? Tolong banget. Enggak, saya ingin bertanya gitu, siapa tahu kan di sini ada yang ingin jadi atasan gitu, jadi seenggaknya ada contoh dulu terlebih dahulu gitu. Contohnya saya juga nggak yakin benar ya, cuman masalahnya gimana ya, mungkin Anda udah menyuruh saya kan. Iya udah ya, misalkan nih Anda mogok nih, ini gimana sih perusahaannya, gak jelas banget ini,
udah mah kita di jamnya nggak bener, disuruh kerja lembur. Nah, saya di sini akan berbicara dengan lantang ya, dengan lantang. Oke, tenang saudara-saudara, tenang. Mungkin kalian merasakan yang kayak gitu karena saya sebagai pimpinan lalai. Ya, anjir ya. Ya, jadi sebagai pimpinan Maksud saya contoh singkat aja gitu. Maksudnya gimana sih cara buat kayak ngebujuk karyawan itu biar nggak mau kerja lagi gitu. Lebih ke gitunya sih Landra. Bukan dipraktekin gitu Landra. Oh, tadi Anda bilang mempraktekin, saya dengar itu. Kalau untuk simpelnya mungkin ya kita jelasin kenapa sih kita awalnya nggak begini. Ya kasih solusi lah. Kita kasih solusi ke si karyawannya itu. Contoh, di sekarang itu kita akan mengadakan shift yang tadi saya bilang shift jadwal. Jadi kayak gimana di PT Ewindo, karena orang tua saya kerja di PT Ewindo dan PT Ewindo itu menggunakan sistem shift. Jadi ada yang masuknya itu dari oh ya mantap ya. Jadi ada yang masuknya itu dari jam subuhnya itu ya jam 5, masuknya jam 6 lah, ibaratnya jam 6, dia pulangnya itu jam 2, lalu masuk lagi nanti jam 3, itu pulangnya malam. Nah, mungkin dengan cara seperti itu si karyawannya itu tidak akan lebih gitu kerjanya, tidak akan ya kalau lembur ya, kalau mereka mau lembur ya pasti dikasih bonus kalau di Awindo itu. Setuju. Ya tidak akan lebih dari jam kerjanya lah, dan tidak akan stres karena kelebihan jam kerja. Seperti itu. Ada yang mau lagi ditambahin? Boleh, silakan. Setuju. Oke, Udah cukup. Terima kasih kepada Erja dengan segala pertanyaannya dan juga segala permintaannya mungkin. Oke, saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, saya cukupkan. Oke. Dilanjut ya. Ini dijawab oleh Najwa. Pertanyaan soal dari Agung. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Agung. Jadi pertanyaannya itu, ketika misalkan kita mengalami konflik intrapersonal, apa yang dapat kita lakukan supaya pekerjaannya itu tetap stabil dan tidak menimbulkan stres? Apakah begitu, Agung? Pertanyaannya. Iya, betul. Baik, izin menjawab ya. Jadi beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu kita dapat memprioritaskan diri, di mana kita dapat menerapkan gaya hidup sehat untuk menstabilkan fisik dan emosi. Nah, yang kedua yaitu dengan cara mengelola beban, di mana menerapkan time management untuk mengurangi tekanan tugas dan stres akibat bekerja beban yang berlebih. Nah, yang ketiga yaitu karena ini ada hubungannya dengan materi stres yang tadi disampaikan oleh Naila. Jadi di sini kita juga dapat meminta dukungan dari teman dengan cara melakukan komunikasi terbuka tentang beban kerja Anda kepada atasan ataupun rekan. Nah, yang keempat, dengan cara mengambil jeda atau cuti, di mana jika sudah parah, nah kita dapat mengambil cuti untuk pemulihan dalam mencegah burnout. Dan yang terakhir, kita juga dapat mencari bantuan dengan cara mengikuti pelatihan atau berkonsultasi, misalnya melakukan konseling kepada psikolog jika ketegangan emosi ini sudah sulit dikendalikan. Jadi intinya, kita dapat mengenali dan mengelola stres pribadi kita dengan time management dan gaya hidup yang sehat agar tidak mengganggu fokus dan produktivitas kerja. Apakah sudah cukup, Agung?
Sudah cukup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, karena moderatornya di sini habis baterai, saya gantikan lagi ya. Baik, terima kasih kepada Najwa karena sudah menjawab pertanyaannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Kecia yang akan dijawab oleh Naila. Naila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kecia. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengulang pertanyaannya. Pertanyaan itu sebenarnya ada gak sih di Indonesia perusahaan yang benar-benar green flag dan memperhatikan karyawannya sehingga karyawannya ini tidak mudah burn out atau stres berlebihan? Apakah benar pertanyaan seperti itu, Kecia? Iya, betul. Pertanyaan seperti itu. Baik, di sini sebelumnya aku akan membahas seperti apa sih perusahaan yang green flag ya. Nah, perusahaan yang green flag itu contohnya itu seperti menerapkan work life balance ya, yaitu contohnya itu seperti lembur yang dibayar. Nah, terus juga sistem kerja yang fleksibel bisa dilakukan di mana saja. Lalu juga bisa seperti perusahaannya itu memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berpikir kreatif atau melakukan hal-hal yang baru tanpa memperhatikan kesalahannya. Nah, kesalahannya itu bukan sebagai kesalahan yang bisa merugikan perusahaan, tetapi bisa dilihat untuk peluang perusahaannya nanti di masa depan. Lalu juga seperti memberikan kompensasi yang haknya karyawan itu yang harus diserahkan gitu, seperti gaji yang sesuai dengan UMR atau bonus-bonusnya, lalu juga BPJS untuk asuransi kesehatannya, lalu juga ada makanan untuk makan siang, lalu juga di sisi lain ada kepemimpinan yang membangun bukan merusak. Nah, di sini juga berarti maksudnya gimana ya? Pemimpin dan karyawan itu saling kerjasama untuk membangun perusahaan itu agar lebih baik, bukannya misalkan ada proyek gagal itu malah menyalahkan si bawahannya. Nah, dari yang saya cari itu, dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan itu, yang termasuk perusahaan green flag itu seperti Tokopedia, karena di Tokopedia itu sudah mempunyai reputasi yang bagus. Contohnya itu seperti menawarkan asuransi kesehatan bagi keluarga karyawan, contohnya seperti orang tua dan anak karyawannya. Lalu juga ada DNA yang yaitu fokus on consumer dan act like an owner atau gotong royong. Nah, itu ya Tokopedia yang green flag di Indonesia seperti ciri-ciri yang sudah saya sebutkan. Apakah dipahami? Apa perlu ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan Kecia sudah saya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila yang sudah menjawab pertanyaan dari Kecia. Oke, karena mungkin sesi tanya jawabnya sudah selesai ya, mungkin ada kesimpulan tidak di PPT ini? Harusnya ada. Ada, benar. Oke, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi disiplin kerja, konflik, dan stres kerja merupakan 3 faktor
interdependen yang sangat mempengaruhi kinerja dan lingkungan organisasi. Secara keseluruhan, menegakkan kedisiplinan melalui peraturan yang mengikat dan pengawasan yang cukup, mengolah konflik melalui komunikasi efektif dan kejelasan peran, serta menangani stres melalui manajemen waktu dan dukungan psikologis adalah langkah krusial dalam manajemen sumber daya manusia untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oke, mungkin itu kesimpulan dan juga materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan yang lain. Mungkin untuk presentasi kelompok 10 dicukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.